mendesak segera DPR RI untuk menggulirkan hak angket, makzulkan Jokowi, cabut mandatnya, dan kembalikan mandat ke rakyat atas gagalnya menegakkan pelaksanaan pemilu yang jurdil. Untuk tidak berlama-lama, kita akan menyerahkan kepada koordinator kegiatan acara ini, kepada rekan Epi. Ya, terima kasih kehadiran dari kawan-kawan semua, terutama kawan-kawan pendukung demokrasi dan kawan-kawan wartawan. Salam demokrasi. Ya, pada hari ini kami elemen rakyat berkumpul dan mau menyikapi problematik bangsa, terutama yang di depan mata itu masalah pemilu 2024. Pada kesempatan hari ini kami akan menyuarakan, karena menyuarakan pendapat kami, aspirasi kami sebagai rakyat, karena kami melihat problematik bangsa ini, terutama pemilu 2024 ini yang penuh dengan kecurangan, sudah merugikan rakyat. Bukan hanya merugikan paslon, parpol, dan lain-lain, tapi sudah merugikan rakyat. Atas dasar itulah kami berkumpul segenap elemen masyarakat untuk menyikapi kondisi bangsa ini, terutama pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Ya, untuk itu kami sebagai elemen rakyat akan membacakan maklumat rakyat gugat pemilu 2024. Maklumat itu kami sampaikan terutama untuk para penguasa di negeri ini, untuk segenap tokoh-tokoh bangsa ini, dan untuk semua lapisan warga bangsa di Republik Indonesia ini. Demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Jadi rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang harus menentukan masa depan bangsa. Penguasa, wakil rakyat hanya memfasilitasi dan memberi jalan buat kami. Dan pada hari ini kami rakyat bersikap. Dan sikap itu kami tuangkan dalam maklumat yang akan kami sampaikan. Silakan Ibu Tio Matamarike yang akan membacakan maklumat dari kami semua yang mewakili segenap elemen rakyat. Terima kasih. Maklumat rakyat gugat pemilu 2024. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Salam demokrasi. Sehubungan telah terlaksananya pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024, kami segenap elemen rakyat yang peduli pada kondisi dan masa depan bangsa menyampaikan beberapa catatan penting untuk menjadi perhatian kita semua terhadap pelaksanaan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan. Menyikapi pelaksanaan proses dan tahapan pemilu 2024 yang penuh dengan kecurangan cenderung menghalalkan segala cara serta situasi bangsa yang semakin hari makin sulit. Dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kecewa dengan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang tidak mampu menyelenggarakan
pemilu 2024 yang netral dan jujur beserta adil. Kedua, kecewa dengan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang tidak mampu mengemban amanat reformasi. Tiga, kecewa dengan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang tidak mampu menegakkan demokrasi, malah cenderung mematikan demokrasi. Empat, kecewa dengan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang telah mengabaikan moral dan etika dalam mewujudkan ambisi politiknya. 5. Kecewa dengan Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia yang tidak mampu membawa bangsa ini sesuai dengan yang diamatkan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Kecewa dengan KPU dan Bawaslu yang tidak dapat melaksanakan fungsinya, malah cenderung menjadi bagian yang terlibat dalam proses kecurangan pemilu 2024. 7. Kecewa dengan tokoh-tokoh bangsa yang mendampingi Presiden Jokowi yang membiarkan Presiden Jokowi melangkah semakin jauh dari cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, kami segenap elemen rakyat menyampaikan maklumat rakyat gugat pemilu 2024 dengan isi maklumat sebagai berikut. 1. Menolak pemilu curang yang dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. 2. Tangkap dan adili semua pihak yang terlibat dalam kecurangan 2024, kecurangan pemilu 2024. 3. Pecat semua komisioner KPU dan Bawaslu yang terbukti lalai dan gagal melaksanakan konstitusi. 4. Mendukung penuh gerakan mahasiswa dan siap aksi bersama dalam penegakan demokrasi untuk merebut masa depan bangsa yang dirusak oleh Jokowi. 5. Mendesak segera DPR RI untuk menggulirkan hak angket, makzulkan Jokowi, cabut mandatnya, dan kembalikan mandat ke rakyat atas gagalnya menegakkan pelaksanaan pemilu yang jurdil. Demikian maklumat rakyat gugat pemilu 2024 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi upaya kita bersama untuk membangun Indonesia sesuai cita-cita proklamasi yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Jakarta, 24 Februari 2024, Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024. Dikembalikan kepada MC. Baiklah, demikian rekan-rekan dari berbagai elemen acara konferensi pers maklumat rakyat gugat pemilu 2024 telah selesai kita adakan. Kiranya ini menjadi perhatian bersama untuk pemerintah kita. Terima kasih untuk segala waktu yang telah disediakan. Baik, dilanjutkan mungkin interaksi atau interview dari
awak media kepada kami, silakan bisa disampaikan mic-nya ke depan. Ya baik, terima kasih. Nama saya Tengku Hendrik dari wahananews.co. Saya ingin memberikan pertegasan mengenai pointer dalam maklumat menyampaikan maklumat rakyat gugat pemilu ini. Pada poin ini kan ada aksi mendukung aksi mahasiswa dan juga tentunya nanti gerakan aksi dan semua akan melakukan aksi juga seperti itu. Itu bisa diceritakan nanti kira-kira kapan akan dikonsolidasi gerakannya, kemudian sasaran gerakannya kemana, kemudian nanti jejaring apakah nanti para wakil rakyat atau anggota parlemen juga akan terlibat dalam gerakan aksi seperti ini. Terima kasih. Ada lagi teman-teman media yang Halo, perkenalkan nama saya Salam dari Ayudis TV. Izin Mas-Mas dan Mbak ini mau nanya, jika nantinya pernyataan sikap atau maklumat ini tidak ditanggapi serius oleh pemerintah, langkah selanjutnya ini nantinya apa yang akan dilakukan? Apakah nantinya akan menggerakkan massa untuk melakukan aksi demonstrasi atau aksi unjuk rasa untuk menolak hasil pemilu 2024 ini? Dan nantinya juga ini kan ada kata-kata di sini, pecat semua komisioner KPU dan juga Bawaslu yang terbukti untuk melakukan konstitusi secara gagal gitu. Ini lebih ditujukannya kepada seluruhnya atau ya pada pihak-pihak tertentu saja. Dan tanggapannya juga mengenai hak angket dari Mas juga Mbak. Ya, terima kasih. Pertama untuk tadi pertanyaan gerakan mahasiswa, kami sadar mahasiswa itu panji-panji simbol-simbol perlawanan moral. Jadi kami akan siap bergabung dan turun untuk membantu atau membackup mahasiswa dalam memperjuangkan penegakan demokrasi di negeri ini. Masalah waktu dan tempat di mana mahasiswa bergerak, di situ ada kami. Begitu, ketika mahasiswa bergerak ke DPR, kami ikut ke DPR. Ketika mahasiswa bergerak ke KPU, kami ikut ke KPU. Dan selanjutnya. Itu untuk gerakan mahasiswa. Terus pertanyaan tadi dari kawan-kawan wartawan, bahwa maklumat ini kita tujukan untuk ke semua stakeholder bangsa, baik itu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk ke eksekutif, kepolisian bagian daripada eksekutif, KPK juga. Jadi ketika ada elemen bangsa, entah itu KPU, entah itu Bawaslu, yang melakukan kelalaian, pelanggaran hukum, apalagi pidana pemilu, kita minta ditangkap. Baik itu KPU, Bawaslu, dan lain-lain yang jelas melakukan pelanggaran pemilu, apalagi pidana pemilu, kita minta mereka ditangkap dan diadili sesuai dengan perundangan dan hukum yang berlaku. Ketiga, untuk ke pemerintah, bagi kawan-kawan atau para pejabat-pejabat yang masih memiliki moral, baik itu yang di kabinet atau di mana, kalau memandang pandangan mereka sama dengan pandangan kami, sebaiknya mundur dari posisi tersebut. Baik itu para menteri, para pejabat yang lain-lain. Kita minta mereka untuk mundur karena mereka jangan sampai juga terbebani atau mereka kena imbas
persoalan-persoalan bangsa yang tidak perlu. Bagi DPR, karena DPR itu wakil rakyat, wakil kami atas nama rakyat, kami akan menyuarakan kepada wakil-wakil kami di DPR bahwa kecurangan ini bukan hanya sekedar kecurangan administratif, kecurangan pemilu ini, yaitu sudah kecurangan politik. Jadi sudah melebihi daripada kecurangan pemilu pada umumnya. Jadi kami sangat mendukung apapun langkah yang ditempuh oleh kawan-kawan di DPR, oleh wakil-wakil rakyat, baik itu hak angket, interpelasi dan sebagainya, yang ujungnya pun ketika bermuara pada pemakzulan yang secara konstitusional, kami rakyat sangat mendukung. Terima kasih. Ya. Dan kami juga menginformasikan kepada segenap warga bangsa maupun kawan-kawan media bahwa pada hari ini konferensi pers kami Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 juga kami laksanakan serentak di 30 provinsi. Ya, di Jakarta kami pusatkan di sini. Dan di tempat-tempat lain mereka juga sedang melakukan hal yang sama. Terima kasih. Ya, masih dibuka ruang pertanyaan? Boleh satu kali lagi ya? Ya, Biar. satu lagi ya. Silakan yang mau bertanya. Sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih, Bang Cepi. Kita nggak asing lah dengan Bang Cepi dan teman-teman. Ini kan kebanyakan sobat Jarwo ya. Oke. Ini elemen rakyat, nggak ada elemen apapun di sini. Siapa? Tapi gini Bang, mas saya gini Bang. Nggak, itu hindari pertanyaan itu. Oke, selain dari elemen rakyat ini ada nggak organ-organ lain, Pak? Karena kita tahu kecurangan ini kan juga teman-teman dari 01 ini juga ikut. Saya nggak tahu apakah tergabung juga di dalam gerakan rakyat ini atau tidak, itu saja. Jadi gini, bahwa gerakan kami hari ini yaitu lintas parpol, lintas organ, lintas elemen. Jadi kita tidak bicara lagi dari parpol mana, dari paslon mana, dari elemen mana, dari organ mana, tidak. Kita lintas dan kami ini sebagai warga bangsa, sebagai rakyat yang peduli tentang penegakan demokrasi dan rakyat yang peduli terhadap nasib bangsa kita ke depan. Terakhir. Siapa? Nama saya Simon Tobing dari TV One. Saya ingin menanyakan, selain maklumat rakyat gugat pemilu ini, apakah tidak ada contohnya kayak menggugat ke pengadilan ataupun seperti apa selain daripada gerakan massa yang akan dilakukan oleh maklumat rakyat gugat pemilu 2024? Itu aja. Dan kita mau lihat dulu perkembangan dari tuntutan kita. Karena kita masih punya wakil rakyat, ya, kita lihat perkembangan dari tuntutan kita, dari maklumat kita masih punya wakil rakyat, kita masih punya pemerintah, kita masih punya pejabat-pejabat yang masih punya hati nurani. Kita lihat ketika mereka tidak bergeming dan ketika mereka tidak mendengar aspirasi kami, baru hal-hal lain akan kami lakukan. Terima kasih. Ya, itu relatif, tapi segera kita, karena rakyat ini sekarang aja udah kondisi perekonomian sudah carut marut segala macam. Prinsipnya kami segera. Terima kasih. Dan cukup ya, sekian konferensi ini. Maaf kepada kawan-kawan yang lain yang hadir di sini. Kita tidak membuka ruang lagi karena apa? Supaya tidak bias, karena ini urusan rakyat, bukan pada urusan organ per organ, elemen per elemen dan lain-lain. Terima kasih. Kami tutup. Ya, baik rekan-rekan semua yang mewakili elemen rakyat, terima kasih buat kesediaan, waktu, dan kehadirannya. Demikianlah acara konferensi pers kita pada hari ini. Biarlah ini menjadi catatan khusus buat pemerintahan kita.
Ya setelah konferensi pers teman-teman ada makanan dulu ya. Ya. Silakan nanti dari pihak ini yang menyediakan Pak Yudi. Ya,